Terdeteksi stres tinggi pada host, ingin cepat kaya, memindai lingkungan sekitar. Terdeteksi skenario dewa kaya, setelah terikat setiap hari bisa mendapatkan uang saku, harga 3 kepala anjing. Licu, kamu pikir ini hanya lelucon, tetapi setelah mengirim 3 kepala anjing, kamu terkejut menemukan saldo ponselmu benar-benar bertambah 100 juta uang tunai. Melihat ke depan dan ke belakang, reaksi pertama Anda adalah menelepon pacar Anda untuk memberitahunya kabar baik ini, tetapi saat Anda baru saja menekan nomor telepon, dari sana terdengar suara tegasnya. Kita putus saja. Kenapa? Saat mendengar kata-kata ini, senyum yang semula terpancar di wajahmu langsung membeku. Apakah itu bujukan sahabatmu? Atau bujukan ibumu? Jangan seperti ini urusan kita dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku hanya merasa apa yang mereka katakan itu benar. Hanya cinta yang tidak bisa membuat kenyang. Sudahlah. Setelah mengatakan ini, dia tidak memberimu kesempatan untuk membujuknya. Langsung menutup telepon. Namun, yang tidak kamu ketahui adalah saat ini dia sedang duduk di dalam mobil BMW. Pemilik mobil ini pernah kamu dengar darinya. Adalah seorang anak orang kaya yang sedang mengejarnya. Saat itu kamu benar-benar tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Akibatnya, sampai sekarang dia tetap membuat pilihan. Memikirkan hal ini, kamu menggelengkan kepala. Begini juga bagus. Yang paling penting untuk dipikirkan saat ini adalah bagaimana menghabiskan 100 juta ini. Melihat rumah kontrakan yang lembab dan berjamur di depan mata. Kamu memesan taksi menuju kompleks perumahan termewah. Saat kamu masuk ke pusat penjualan, banyak orang di lobi memperhatikanmu. Namun, sebagian besar mata mereka dipenuhi dengan penghinaan karena mereka tidak percaya dengan pakaian murahmu. Mampu membeli rumah di sini. Tetapi selain orang-orang itu, masih ada seorang gadis. Dengan inisiatif membawa air menghampirimu. Tuan, apakah Anda ingin melihat-lihat rumah? Ya, lihat rumah. Apa saja tipe rumah yang dijual di sini? Setelah mendengar jawaban pasti Anda, gadis itu menghela napas lega. Mengarahkanmu menuju model pasir penjualan. Saat melihat model pasir, kamu menyadari bahwa di atasnya muncul panah merah. Saat kesadaranmu menyapu, di atasnya juga muncul sebuah informasi. Taman Longteng. Harga rumah akan naik 62% dalam 3 tahun. Lalu kamu langsung menyela dan bertanya pada gadis yang sedang memperkenalkan dengan napas kecil. Di sini, rumah mana yang paling mahal dan terbaik? Yang paling mahal dan terbaik? Tentu saja gedung nomor 7. Itu adalah rajanya gedung di sini. Pemandangan sungai 270 derajat tanpa sudut mati. Terutama 3 lantai paling atas, semuanya adalah lantai besar seluas 520 ping, direnovasi lengkap dengan peralatan rumah tangga. Sangat baik. Sambil berbicara, gadis itu dengan wajahnya, menggunakan laser. Menunjuk ke 3 lantai paling atas, jelas ini juga rumah impiannya. Oke, kalau begitu itu saja. Ketiga unit ini, saya mau semuanya. Setelah mendengar kata-katamu, gadis yang semula masih memperkenalkan langsung terpana. Saya bilang saya mau ke 3 unit ini, mungkinkah sekarang sudah ada yang membelinya? Melihat ekspresi bingung gadis itu, kamu mengulanginya sekali lagi. Ini. Saya mungkin tidak bisa mengambil keputusan, saya akan mencari manajer. Melihat tatapan seriusmu itu, gadis itu bahkan tidak bisa berbicara. Dengan panik dia berlari ke kantor manajer, sementara kamu dengan santai menunggu. Namun, saat itu juga, sesosok tubuh yang familiar, tiba-tiba muncul di hadapanmu. Kamu benar-benar hebat, bahkan bisa menemukan tempat ini. Kata-kataku sudah sangat jelas. Kita sudah berakhir, mengapa kamu masih terus mengejarku? Melihat Liu Ruyan yang tiba-tiba muncul di hadapanmu. Kamu tampak tidak percaya, bagaimana bisa dia ada di sini, bahkan mengenakan seragam staf penjualan. Namun, yang tidak kamu ketahui adalah, Liu Ruyan bahkan mengganti pekerjaannya demi bisa melepaskan diri darimu. Melihatmu yang tampak terkejut, dia semakin marah, masih berpura-pura. Dulu aku tidak tahu kalau kemampuan aktingmu sangat bagus, cepat pergi sebelum manajer datang, kalau tidak sebentar lagi. Dia akan menyuruh satpam untuk melemparkanmu keluar. Namun, belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, gadis yang tadi sudah datang bersama manajer. Setelah berpikir sejenak, Liu Ruyan buru-buru menjelaskan. Maaf manajer, dia teman saya, tahu kalau saya bekerja di sini. Datang untuk melihat kami, saya akan segera menyuruhnya pergi. Mendengar perkataan Liu Ruyan ini, manajer yang awalnya tersenyum lebar, ekspresinya langsung berubah serius, lalu menatap gadis di sampingnya dengan tidak ramah. Saat ini gadis itu juga bingung. Baiklah, saya tidak akrab dengannya, saya datang untuk membeli rumah. 3 lantai besar di atas gedung nomor 7 sudah saya incar, saya ingin membayar tunai, apakah ada masalah? Kalau tidak ada, langsung tanda tangan kontrak saja. Tidak masalah, Tuan. Meskipun lantai paling atas sudah terjual, tetapi orang yang membeli rumah itu, akhir-akhir ini memiliki masalah keuangan. Jadi dia menunda kami untuk menjualnya kembali. Kami di sini bisa bertanggung jawab penuh, dan kalau Anda membayar tunai, saya bisa memberikan diskon 5%,
Begitu mendengar Anda benar-benar ingin membeli rumah, manajer ini langsung bersemangat. Ketahuilah bahwa setelah gelembung properti pecah, semua perusahaan properti di seluruh dunia memperketat ikat pinggang mereka. Takut rantai pendanaan akan putus. Jadi, orang yang membeli rumah secara tunai sekarang adalah orang tua sungguhan. Oke, kalau begitu 3 unit ini. Pergilah untuk membuka faktur, Anda tersenyum, lalu melihat ke samping pada gadis yang pertama kali melayani Anda. Saya mendengar Anda benar-benar menyuruhnya membuka faktur. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Komisi untuk staf penjualan di sini dihitung berdasarkan 0,3% dari harga asli, yang berarti Anda membeli rumah senilai lebih dari 90 juta. Dia bisa mendapatkan komisi 1,78 juta. Masih terpaku di sana? Cepat pergi. Melihat gadis penjualan itu tampak bingung, manajer itu penuh iri dan mendesak sambil tersenyum. Tetapi Anda sudah menunjuknya untuk membuka faktur. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dibandingkan dengan gadis penjualan, dia mendapatkan lebih banyak, bahkan dia bisa mengandalkan arus kas hampir 90 juta ini untuk kembali ke kantor pusat, jadi saat ini dia hanya merasa iri. Dan tidak akan melakukan trik apapun. Mendengar kata-kata manajer, gadis ini juga bereaksi. Berlari untuk mengambil mesin gesek dan kontrak. Melihat adegan ini, Liu Ru yang mendekati Anda. Sudah cukupkah kamu membuat keributan? Apakah kamu tidak merasa cukup malu? Melihat matanya yang marah. Anda merasa sedikit lucu, langsung mengeluarkan kartu ban dan menyerahkannya kepada gadis itu, saat suara jernih datang dari mesin gesek. Menunjukkan bahwa pembayaran berhasil diproses dan faktur mulai dicetak, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki begitu banyak uang? Mungkinkah kamu merampok bank? Mendengar pernyataan Liu Ruyan yang tidak masuk akal, Anda sedikit terdiam. Apa-apaan ini? Apakah kamu tahu seberapa besar tumpukan 1 miliar? Bisakah itu dirampok? Selain itu, apakah kita sudah saling kenal selama 6 tahun? Kapan saya memberitahu Anda bahwa saya tidak punya uang? Awalnya saya hanya ingin berhubungan dengan Anda sebagai orang biasa, tetapi yang saya dapatkan hanyalah keterasingan dan kebencian. Awalnya hari ini saya juga berencana untuk jujur kepada Anda. Sayangnya Anda tidak memberi saya kesempatan ini. Sudahlah, tidak perlu berpura-pura lagi. Saya mengaku, saya adalah seorang miliarder. Setelah mengatakan ini, Anda berjalan ke samping gadis sebelumnya ini dan mulai menandatangani kontrak. Saat ini Anda baru melihat namanya. Namanya adalah Sisi, nama yang cukup puitis. Setelah Anda selesai menandatangani, manajer juga berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Sisi, kamu bawa dulu tuan ini untuk melihat rumahnya. Kemudian kamu bahkan tidak melihat Liu Ruyan, langsung mengikuti Sisi pergi. Saat ini, manajer juga berjalan ke sisi Liu Ruyan. Pacar? Bukan, mantan pacar. Mendengar manajer berbicara kepadanya, Liu Ruyan perlahan pulih dari keterkejutannya. Suaranya serak saat ini. Rasanya seperti ada pisau silet yang mengiris tenggorokanku. Bersikaplah terbuka. Orang kaya seperti ini, selalu suka berpura-pura miskin untuk menguji kita orang biasa. Kamu harus belajar mengubah cara berpikir, karena dia berpura-pura miskin dan menipumu. Makanya kamu putus dengannya. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik setelah memikirkannya seperti ini? Melihat manajer di depannya dengan wajah menjilat. Liu Ru yang ingin menamparnya, tetapi mengingat bahwa dia sudah putus denganmu, dia tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Dia harus menggertakkan giginya dan tersenyum di samping. Terlepas dari apa yang dirasakan Liu Ruyan, kamu cukup senang sekarang. Duduk di mobil wisata pusat penjualan, dengan gagah berkeliling kompleks mewah yang berkilauan ini. Baru kemudian tiba di gedung nomor 7, begitu memasuki ruangan, mata Sisi berbinar. Sementara kamu merasa matamu menjadi buta lagi, karena rumah di lantai 33 ini jelas-jelas telah direnovasi. Dan orang yang merenovasinya, memiliki jiwa gadis yang sangat kuat, langsung menggunakan warna utama untuk seluruh rumah. Semuanya didominasi oleh warna merah muda, bahkan dinding dan langit-langitnya pun dihiasi dengan gemerlap. Melihat ruangan yang penuh dengan nuansa feminin, alismu terangkat, kamu benar-benar tidak bisa menghargai gaya ini. Sisi saat ini juga melihat keraguan-raguanmu. Tuan, apakah ada hal yang tidak Anda sukai? Saya bisa membantu Anda menghubungi. Bantu saya menghubungkan ketiga lantai ini terlebih dahulu, lalu saya akan memikirkannya lagi. Lantai 33 perlu direnovasi ulang? Anda ingin merenovasi ulang lantai 33? Dekorasinya sangat indah. Saya merasa istri Anda di masa depan pasti akan menyukai tempat ini. Kalau begitu jangan direnovasi dulu, hubungkan saja dulu. Kamu memang tidak terlalu mengerti selera wanita. Tetapi memikirkan jika wanita masa depannya juga akan mendekorasi rumah seperti ini, kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Tepat pada saat ini, manajer juga membawa pemilik rumah ini ke sini. Tetapi ketika kamu melihat siapa pemiliknya, kamu tidak bisa menahan tawa. Direktur Feng, setelah mendengar kamu memanggil namanya. Wanita yang sedang melihat-lihat ponsel itu sedikit bingung. Halo, maaf, Anda siapa? Kamu kemudian menjelaskan kepadanya, mungkin Anda sudah lupa, saya mantan karyawan perusahaan Anda.
Apakah kemarin Anda tidak memecat saya? Mendengar perkataan Anda, wanita itu langsung teringat. Seketika ekspresi wajahnya menjadi sedikit canggung. Wanita ini bernama Feng Yu. Dia setahun lebih tua dari Anda, tetapi dia adalah generasi kedua orang kaya terkemuka dengan kekayaan keluarga yang besar. Dulu dia sangat bersemangat dalam bisnis properti, sampai dia sendiri melakukan hal bodoh dengan memulai bisnis. Jelas, dia tidak cocok untuk berbisnis. Kalau tidak, dia tidak akan sampai harus memberhentikan karyawan dan menjual rumah. Saat ini, dia secara tak terduga tidak memakai riasan. Dia mengenakan kacamata hitam besar, tampak sangat lesu. Ternyata kalian saling kenal. Kalau begitu, ini akan lebih mudah. Nona Feng, tuan ini sudah membeli 2 lantai di bawah tempat tinggal Anda. Sekarang dia ingin membeli penthouse. Uangnya sudah masuk ke rekening jaminan. Silakan periksa lagi apakah ada masalah, lalu Anda berdua bisa menandatangani kontrak. Setelah Feng Yu benar-benar melihat kontraknya, dia juga sedikit terkejut dan berkata, "Aku tidak menyangka hobimu cukup unik. Saya pikir orang seperti kita suka berwirausaha untuk membuktikan diri. Tanpa diduga, Anda masih suka bekerja di perusahaan orang lain." Sekarang di mata Feng Yu, Anda jelas sama seperti dia, generasi kedua orang kaya. Kalau tidak, siapa yang bisa mengeluarkan aset hampir 100 juta untuk membeli 3 rumah? Namun, untuk raguannya, Anda hanya mengangkat tangan dan tidak menjawab. Tentu saja, tidak mungkin bagi siapapun untuk membicarakan sistem. Jadi, gelar generasi kedua orang kaya dapat menyelesaikan banyak masalah untuk Anda. Melihat Anda tidak berbicara, Feng Yu mendekat dan berbisik. Karena kita semua kenalan, Anda juga tahu situasi perusahaan saya. Bisakah Anda menaikkan sedikit lagi? Mendengar itu, Anda memutar mata. Kakak, saya membeli rumah dengan diskon 5%. Hanya 29,64 juta. Rumah bekasmu kamu jual padaku 29,5 juta. Masih mau menaikkan harga? Rumah memang tidak berharga sekarang, tetapi bukankah saya sudah mendekorasinya ulang? Sebuah tempat tidur dan bak mandi semuanya dipesan oleh saya. Kakak, apakah menurut Anda saya akan menyukai gaya dekorasi Anda? Saya sudah berencana untuk membongkarnya dan mendekorasinya ulang. Oh ya? Menyebutkan ini, saya masih harus mengurangi sedikit dari Anda. Mendengar Anda akan mengurangi uang, Feng Yu buru-buru berkata. Jangan dong, Anda tahu saya sedang butuh uang akhir-akhir ini. Setelah perusahaan memberikan kompensasi kepada Anda, kami hampir tidak bisa membayar gaji. Tentu saja, Anda hanya menyebutkannya saja. Kemudian, Anda saling menandatangani kontrak. Bersama-sama berjalan keluar dari lobi gedung kurus, saat itu Feng Yu dengan ringan menyenggolmu. Hei, karena kamu punya begitu banyak uang tunai, maukah kamu berinvestasi di perusahaanku? Kamu tahu seluk-beluknya, aku bisa menjual lebih banyak saham kepadamu. Feng Yu berkata sambil melepas kacamata hitamnya, dan juga mengangkat alisnya kepadamu, berniat menjilat. Feng Yu memang sangat cantik. Tetapi ingin mendapatkan keuntungan tanpa modal, dia terlalu banyak berpikir. Saat ini kamu menyadari di atas kepalanya muncul panah ke bawah berwarna hijau, kamu memindai dengan pikiran, sebuah informasi segera muncul di depanmu. Teknologi suara, saat ini total aset 247 juta, jika tidak ada suntikan modal. Akan mengajukan kebangkrutan dalam 3 bulan, jika aset diinjeksi, perkiraan konservatif akan merugi dengan kecepatan 37% setiap tahun. Tidak disarankan untuk berinvestasi. Bagus, ini juga merupakan jurang maut. Awalnya tidak ingin menginvestasikan uang, saat ini juga tertawa kecil. Lupakan saja. Aku tahu betul bagaimana perusahaanmu, lagi pula uangku juga tidak datang dari langit. Benar-benar tidak punya pandangan, tidak berinvestasi ya sudah, masih mengatakan sesuatu yang menyindir. Setelah aku melewati krisis di depan mata, membesarkan dan memperkuat perusahaan, saat itu kamu tunggu dan menyesal. Feng Yu mendengus dingin, memutar kepala dan langsung naik ke Panamera yang diparkir di pinggir jalan. Melihatnya menginjak gas dan pergi dengan cepat, kamu tanpa sadar tertawa. Ternyata masih punya uang. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengemudi begitu terburu-buru? Berbicara tentang ini, kamu juga ingat bahwa kamu harus membeli mobil. Tetapi saat ini kamu harus kembali untuk pindah rumah. Begitu kembali ke rumah, kamu mulai menunduk dan mengemasi barang-barang. Biasanya tidak menyadari, bagaimana bisa barang-barang di rumahku begitu banyak, mengemasi saja sudah menghasilkan beberapa tas besar. Untuk sementara tidak bisa dipindahkan, terpaksa memanggil perusahaan pindahan untuk melakukannya. Namun saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan pintu rumahmu. Kamu sedang bersiap untuk pindah? Iya. Melihat orang yang datang, orang ini adalah pemilik rumahmu, Bibi Liu. Mau pindah kemana? Aku dengar kamu baru saja dipecat, apakah ini bersiap untuk kembali ke kampung halaman? Mendengar perkataanmu, mata Bibi Liu yang penuh perhitungan mulai berputar, tujuan dia datang ke sini. Sebenarnya untuk melihat, apakah kamu benar-benar dipecat dan patah hati? Jika benar, maka dia akan menyebutkan soal sewa rumah, meskipun saat ini, jarak untuk membayar sewa rumah masih ada 20 hari lebih, tetapi dia biasanya suka mengatur ini dan itu.
sangat menikmati perasaan superior ini. Tapi sekarang begitu datang, dia melihatmu akan pindah, membuatnya sedikit panik. Xiao Kai, bukan bibi besar mau bilang, anak muda harus maju. Jika pekerjaan ini hilang, cari saja yang lain. Pacarmu meninggalkanmu. Mungkin juga karena kamu tidak maju. Jika kamu menyerah, pulang saja ke kampung halaman. Lalu apalagi yang bisa kamu lakukan? Tanah penting, melihatnya dengan angkuh memberi perintah. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangankan soal mau atau tidak melakukan sesuatu, sikapnya saja sudah membuatmu sangat tidak nyaman. Bibi Liu, aku ini orang asli Longyi. Dan aku tidak berpikir pulang ke kampung halaman untuk bertani itu buruk. Lagi pula, aku pindah sekarang. Adalah pindah kembali ke rumahku sendiri. Rumahmu sendiri? Lalu kenapa kamu masih menyewa? Karena pacarku suka. Tempat tinggal di sini dekat dengan tempat dia bekerja. Sekarang sudah putus, aku juga tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Kebetulan kamu datang. Bantulah aku memeriksa kamar ini, lalu kembalikan depositonya padaku. Mendengar alasanmu ini, Bibi Liu merasa tidak enak. Tapi karena kamu sudah mengatakan semuanya, dia hanya bisa dengan enggan masuk untuk memeriksa rumah. Awalnya dia juga berencana datang untuk menetapkan kerusakan dengan senter. Sejak awal dia tidak berniat untuk mengembalikan depositonya kepadamu. Tetapi kali ini kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Sejak dia masuk ke kamar, kamu terus merekam video dengan ponselmu. Dengan sikapmu ini, dia hanya bisa dengan enggan mengembalikan depositonya kepadamu. Di sisi sana, baru saja selesai memeriksa kamar, perusahaan pindahan yang kamu panggil juga datang. Melihat para pekerja yang sibuk ini, Bibi Liu sama sekali tidak bisa percaya bahwa kamu ternyata punya rumah. Dalam pandangannya, kemungkinan besar kamu tidak punya uang. Jadi pergi ke rumah yang lebih murah. Lalu dia memanfaatkan. Saat kamu membantu memindahkan barang, dia menemukan pekerja dari perusahaan pindahan dan bertanya, "Halo, saudara, saya pemilik rumah ini. Bisakah saya meminta Anda untuk memberitahu saya kemana dia pindah? Mungkin ada beberapa barang miliknya yang perlu saya kirim. Dengan begitu, saya juga akan tahu alamatnya. Saya juga tidak tahu detailnya, hanya tahu dikirim ke Taman Longteng." Kamu tetap tanya dia saja. Mendengar perkataan orang ini, alis Bibi Liu tanpa sadar berkerut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang selalu menyewa di kompleks perumahan tua miliknya ini akan memiliki rumah sebaik itu. Setelah barang-barang dipindahkan, kamu pergi ke kompleks keluarga Longteng. Saat kamu tiba di depan pintu, kamu terkejut menemukan bahwa Sisi yang tadi sedang berjongkok di depan pintu rumahmu. Melihatnya seperti itu, sepertinya dia sedang merenungkan sesuatu. "Sisi, apakah kamu meninggalkan sesuatu di sini?" Mendengar perkataanmu, Sisi baru tersadar dan menatapmu. Tadi dia tidak memperhatikan lift yang datang. Namun, setelah melihat bahwa itu kamu, dia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Bukan, Tuan. Saya mendengar Anda akan pindah, jadi saya berpikir untuk datang dan melihat apakah saya bisa membantu." Sisi berbicara dengan malu-malu. Kamu bisa dengan jelas merasakan suaranya sedikit bergetar, tetapi kamu tidak menolak niat baiknya. "Kalau begitu, terima kasih. Nanti aku akan mentraktirmu makan." "Makan tidak perlu. Hari ini saya sudah sangat berterima kasih karena telah menghasilkan begitu banyak uang dari Anda. Lalu, ada juga kebiasaan di sini. Adalah menyalakan api di rumah pada hidangan pertama setelah pindah. Jika Anda tidak keberatan, biarkan saya yang memasak untuk Anda." Sambil berkata, Sisi mengangkat sayuran di tangannya. Sepertinya dia sudah siap. Seiring waktu hingga sekitar pukul 5 sore. Liu Ru yang menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Segera setelah dia mengganti sepatunya, dia langsung tergeletak di sofa. Pukulan hari ini terlalu besar baginya. Setelah mengetahui kemarin bahwa kamu dipecat dari perusahaan, dia sudah memutuskan untuk putus denganmu. Namun, dia tidak menyangka tamparan itu datang begitu cepat. Saat ini, ibunya juga menyadari bahwa dia agak lesu. "Ruyan, kenapa kamu pulang begitu cepat? Tidak pergi bermain dengan Xiao Zhao? Apa yang harus aku mainkan dengannya?" Mendengar perkataan ibunya, Liu Ruyan yang awalnya sudah sedikit hancur, sekarang benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Bagaimanapun, orang lebih mudah memaafkan diri sendiri daripada memaafkan orang lain. Dalam pandangannya, jika bukan karena ibunya yang memaksa putus, dia jelas bisa menikmati aset miliaranmu. Menghadapi jawaban dingin Liu Ruyan, ibunya tampak sedikit terkejut. "Mungkinkah kamu belum putus dengan si miskin itu? Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Aku putus dengannya pagi ini. Lalu, dia bukan orang miskin. Dia punya banyak uang. Hari ini dia baru saja membeli 3 unit flat besar senilai hampir 90 juta di kompleks perumahan tempatku bekerja dengan pembayaran penuh." Perkataan ibunya seperti sumbu membuat Liu Ruyan mulai berbicara. Semakin dia berbicara, semakin keras suaranya. Pada akhirnya, dia langsung berteriak. "Tidak, bagaimana mungkin? Jangan mencoba membodohiku dengan ini. Apa aku tidak mengenalnya? Orang itu sangat miskin. Jika dia benar-benar punya banyak uang,
Apakah aku akan membiarkanmu putus dengannya? Bukankah ayahku kenal dengan grup kita? Jika tidak percaya, telepon saja dan tanyakan padanya. Sambil berkata begitu, Liu Ruyan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu, hanya meninggalkan ibunya sendirian, terpaku di tempat dengan ekspresi kesal. Saat ini, kamu tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Liu Ruyan, dan kamu juga tidak ingin tahu. Sekarang kamu sedang duduk di depan meja makan. Melihat Sisi menyajikan 3 lauk dan 1 sup, air liurmu menetes. Bisa dibilang kamu sudah tidak makan selama sehari. Sangat sibuk hingga membuat punggungmu sakit. Untungnya, Sisi sangat baik. Dia sudah tahu kamu akan bertanya dan melihatmu hampir selesai dengan kesibukanmu. Dia mulai menyiapkan makan malam. Tuan, makan sudah siap. Yang saya buat hanyalah masakan rumahan. Saya tidak tahu apakah itu sesuai dengan seleramu. Saat hidangan terakhir, daging babi tumis cabai, disajikan di atas meja. Sisi juga tersenyum dan duduk di sampingmu. Dan saat ini, kamu sudah tercengang. Harus diakui, Sisi benar-benar jago memasak. Malam ini, dia membuat 4 lauk dan 1 sup. Setiap hidangan memiliki warna, aroma, dan rasa yang sempurna. Kamu langsung mengambil sumpit dan mulai makan. Saat gigitan pertama tahu masuk ke mulutmu, tanpa sadar kamu mengacungkan jempol. Pedas, segar, dan harum, teksturnya lembut dan halus. Sangat lezat. Tuan, jika enak, makanlah lebih banyak. Tanpa kamu katakan pun, aku tidak akan pelit. Aku hampir mati kelaparan. Oh ya, jangan panggil aku tuan. Seharusnya aku lebih tua darimu. Panggil saja aku, kakak. Melihatmu menyukai masakannya, Sisi dengan lembut merapikan bibirnya. Saat ini, di benaknya, tanpa sadar terlintas perkataan 2 senior hari ini setelah kamu pergi. Sisi, dia sengaja menyuruhmu untuk membuka transaksi hari ini. Jelas sekali dia menyukaimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jujur saja, Sisi sendiri juga merasa bahwa kamu adalah orang yang sangat pantas untuk dikejar. Tidak hanya tampan, tubuhnya bagus, tetapi juga sangat kaya. Jika dia bisa bersamamu, dia rela memberikan apapun. Tapi bagaimanapun juga, dia bahkan belum pernah punya pacar. Dia tidak bisa terlalu proaktif dalam beberapa hal. Memikirkan hal ini, tanpa sadar wajahnya sedikit memerah. Dan kamu yang sedang makan. Juga secara refleks menatapnya. Ada apa? Wajahmu sangat merah. Apakah kamu lelah? Atau AC di sini terlalu dingin? Tidak, tidak apa-apa. Mungkin karena panas saat memasak tadi. Sebentar lagi juga akan baik-baik saja. Mendengar keraguanmu, Sisi segera menyejukkan wajahnya. Dengan mengipasi. Setelah kenyang, kamu berinisiatif untuk membantunya membereskan peralatan makan. Baiklah, semuanya sudah beres. Kalau begitu, aku pulang dulu. Sambil mengatakan ini, Sisi menatapmu dengan penuh harap. Dia sangat berharap kamu bisa mengatakan sesuatu. Sudah sangat larut hari ini, jangan pergi dulu, atau nanti saja. Aku baru datang dan belum tahu cara menggunakan banyak peralatan listrik. Atau kamu ajari aku lagi, tapi sayangnya kamu bilang, oke. Bahkan amarah kecil pun tidak dihitung. Daripada begitu, pada akhirnya dia harus berinisiatif meminta kontakmu. Tidak lama setelah Sisi pergi, kamu juga pergi ke kamar mandi mengisi bak mandi penuh air. Berendam di bak mandi yang penuh uap. Kamu mulai mengingat kembali semua yang terjadi hari ini. Hari ini, meskipun aku membeli rumah sesuai dengan petunjuk sistem. Tetapi sistem tidak memberitahu bahwa aku menghasilkan uang. Jika dipikir-pikir, seharusnya hanya pada saat uang yang aku hasilkan tiba. Sistem akan menilai dan memberikan hadiah. Jika seperti ini, akan sedikit merepotkan. Sepertinya jika ingin memicu hadiah, aku tidak bisa membeli barang-barang yang baru bisa menghasilkan uang dalam jangka waktu yang lama. Tetapi adakah sesuatu yang bisa langsung dibeli dan menghasilkan uang? Benar. Saham. Memikirkan hal ini, kamu dengan cepat mengambil ponselmu dan mencarinya. Sekuritas Tianyi adalah pasar transaksi sekuritas terbesar di seluruh Lin Jiangzhou. Reputasinya sangat baik, dan volume transaksinya juga sangat besar. Di belakangnya juga ada beberapa bank swasta papan atas yang terhubung. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, lembaga seperti ini pada dasarnya tidak akan bangkrut. Jadi, keesokan harinya setelah bangun tidur, kamu langsung bergegas ke sana. Tapi aku tidak tahu apakah karena kamu datang terlalu pagi atau industri perdagangan saat ini benar-benar sedang lesu. Di lobi lantai 1 ini, hanya ada beberapa warga yang datang untuk mengurus bisnis. Dan saat kamu sedang mengamati tempat ini, ada juga seorang gadis yang menghampirimu. Tuan, halo. Apakah Anda datang untuk membuka rekening? Mendengar suara itu, kamu juga menoleh ke arahnya. Tidak. Aku datang untuk mencari pialang saham. Aku butuh sejumlah pialang saham yang patuh untuk mengelola sejumlah uang untukku. Mendengar ini, mata gadis itu berbinar. Ini jauh lebih menguntungkan daripada membuka rekening. Halo. Nama saya Sunuo. Berapa banyak dana yang ingin Anda kelola? Mendengar pertanyaan gadis itu, kamu menunjukkan angka kepadanya. Jutaan, kamu menggelengkan kepala. 10 juta.
Melihat kamu terus menggelengkan kepala, Sunwo tersenyum canggung. Begini saja, Tuan. Jika 10.000 atau 1.000, Anda bisa membuka rekening dan mengoperasikannya di aplikasi. Dan pada saat ini, kamu tidak lagi menggodanya. Saat ini, saya memiliki dana sebesar 110 juta yang perlu diinvestasikan. Dana tambahan dapat ditambahkan kapan saja. Mendengar apa yang kamu katakan, Sunwo merasa jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokan. Ini pertama kalinya dia bertemu klien sebesar ini. Kamu bisa melihat kesedihannya. Tidak bisa makan? Pasti bisa makan. Tapi jujur, mungkin aku tidak bisa. Mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer ke sini. Sunwo berpikir sejenak. Demi reputasi perusahaan dan masa depannya, dia menggigit bibirnya dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Hanya berharap manajernya saat makan daging bisa memberinya sedikit sup. Selesai berbicara, dia menuntunmu menuju lift sambil mengirim pesan kepada manajernya agar dia memiliki persiapan mental. Tak lama kemudian, kalian berdua naik lift ke lantai 3, dan saat itu di depan lift sudah ada seorang pria paruhbaya yang menunggu lama di sana. Melihat Sunwo membawamu ke sana, dia meraih tanganmu dan menjabatnya dengan hangat. Tuan, halo, nama saya Santau, manajer departemen bisnis di sini. Anda bisa memanggil saya Xiao San saja. Jangan, saya tetap memanggil Anda manajer San saja. Baiklah, silakan ke sini. Sunwo, kamu turun saja. Mendengar Santau menyuruhnya turun, Sunwo tidak bisa menahan nafas. Sepertinya dia bekerja dengan sia-sia. Tapi saat itu, kamu berbicara. Jangan turun, bicarakan bersama. Meskipun kamu tidak mengerti lika-liku di dunia keuangan ini. Tapi yang pasti adalah jika Sunwo turun, maka transaksi hari ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Di dalam tulangmu, mungkin selalu ada DNA kepahlawanan. Masuk dan tuangkan teh. Meskipun Santau merasa sedikit tidak nyaman saat ini, dia tidak akan menyinggung klien seperti Anda hanya karena seorang Sunwo. Setelah keduanya duduk, Sunwo berinisiatif membuat teh kungfu. Tak lama kemudian, secangkir teh hijau harum diletakkan di depanmu. Kamu tidak bisa minum teh, tetapi tetap berpura-pura menyesapnya dan mengangguk ringan. Melihat gerakanmu, Santau juga tersenyum dan berkata, ini adalah Guzhang Maujian yang baru tiba tahun ini. Jika Tuan suka, atau saya bawakan untuk Anda, tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicarakan dulu tentang potongan poin dan komisi. Membuka rekening di tempat kami dikenakan biaya 0,03%. Uang kecil ini, saya akan memutuskan untuk membebaskannya untuk Anda. Sedangkan untuk trader, kami di sini mengenakan biaya manajemen 2% dari Anda, dan sebagian dari keuntungan. Dikenakan biaya 20% dari pendapatan. Tentu saja, saya bisa memutuskan untuk sedikit menurunkannya untuk Anda. Namun, kamu tidak berniat memberi mereka sebanyak itu. Kamu mengulurkan tangan dan menyela percakapan mereka. Manajer San, sebenarnya saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya saran. Trader yang saya cari hanya perlu beroperasi sesuai instruksi saya. Maksud Anda, pedagang kami harus sepenuhnya mengikuti instruksi Anda? Sejujurnya, Tuan, saya bisa bangkrut jika tidak hati-hati. Saya mengerti Anda ingin berpartisipasi dalam menghasilkan uang, tetapi itu tidak perlu. Hal-hal profesional sebaiknya diserahkan kepada kami yang profesional untuk melakukannya. Begitulah kata Santau. Di satu sisi, dia enggan berbagi keuntungan dari uang internal, dan di sisi lain, itu wajar karena jika mereka berada di bawah komando Anda. Dan kehilangan 100 juta ini, maka itu akan menampar wajah Tianyi. Melihat ekspresi mendesak Santau, Anda juga mulai berbicara saat ini. Saya hanya membutuhkan beberapa pedagang yang patuh. Adapun masalah untung dan rugi, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Jika saya kehilangan semuanya, anggap saja itu pelajaran bagi saya. Jadi, apakah Anda menerima pekerjaan ini atau tidak? Mendengar sikap Anda yang begitu tegas, dahi Santau tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menerimanya atau tidak. Jika dia menerimanya sekarang, itu memang bisa meningkatkan biaya manajemen dan menghasilkan uang dari Anda. Tetapi dibandingkan dengan reputasi era ini, dia agak tidak yakin. Setelah merenung selama sekitar 3 menit, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memutuskan untuk berhati-hati dan menolak tawaran Anda. Jika demikian, maka kesepakatan tidak berhasil. Saya akan pergi ke beberapa perusahaan lain untuk melihat-lihat. Mendengar bahwa Santau tidak berniat untuk menerimanya, Anda hanya tersenyum dan kemudian bersiap untuk pergi. Saat Anda menunggu mobil sambil mencari perusahaan sekuritas lain secara online, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Anda. Tuan, tadi saya mendengar maksud Anda. Sepertinya Anda tidak membutuhkan penasihat investasi, hanya beberapa pedagang yang patuh, kan? Orang itu adalah janji Sunwo tadi. Apakah gadis ini bersiap untuk melakukan pekerjaan sampingan? Melihat ekspresi penuh harapnya, Anda langsung berkata dengan jujur. Saat ini, Anda terlalu sedikit sendirian.
Uang tunai 100 juta setidaknya harus dibagi menjadi lebih dari 100 akun untuk dioperasikan. Setidaknya butuh selusin orang, dan di masa depan saya mungkin akan pergi ke pasar saham lain. Ini membutuhkan sumber daya untuk terhubung dengan bank, jadi saya datang ke perusahaan sekuritas chip. Itu karena ini. Tentu saja, yang paling penting adalah profesionalisme Anda. Saya mungkin tidak mempercayainya. Mendengar kata-kata Anda, Sunwo dengan ringan mendorong kacamatanya. Tuan, saya tahu semua yang Anda katakan. Selain diri saya sendiri, saya juga dapat menarik selusin orang untuk Anda. Adapun profesionalisme, Anda dapat menandatangani kontrak dengan kami terlebih dahulu untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, pecat saja kami kapan saja, baginya. Kesempatanmu ini sangat berharga. Jika terlewatkan, tidak tahu berapa lama lagi harus di sini. Menjadi karyawan kecil. Walaupun kamu sekarang sedikit ragu, tapi karena merasa punya banyak uang. Tidak takut mengambil risiko ini. Lalu kamu menyetujuinya. Aku beri waktu 10 menit. Tempat bekerja akan aku atur. Tapi komputer harus kalian siapkan sendiri. 10 menit lagi. Bawa orang-orangmu berkumpul di sini. Siap, setelah mendapatkan persetujuanmu. Sunwo menjawab dengan semangat. Dia tidak menyangka, dirinya benar-benar bisa meraih kesempatan ini. Lalu aliansi mulai menelepon orang. Sementara itu, kamu juga mengambil ponsel, sedang ragu ingin menelepon siapa. Jika bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, tentu saja bisa berkantor di perusahaan sekuritas. Urusan logistik dan lainnya tidak perlu dipikirkan. Tapi sekarang bekerja sama secara pribadi dengan Sunwo dan yang lainnya. Masalah-masalah ini sebaiknya diselesaikan sendiri dengan cepat. Tapi siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini? Tiba-tiba, kamu melihat sisi yang baru ditambahkan kemarin. Waktu 10 menit. Di sisi Sunwo. Sudah berkumpul 14 orang. Melihat begitu banyak orang yang datang, kamu tersenyum dan berkata, "Baik, semuanya. Jika ada mobil, silakan kendarai sendiri. Jika tidak muat, naik taksi ke Longteng Jiayuan. Biayanya akan aku ganti sepenuhnya." Mendengar ucapanmu ini, sebenarnya orang-orang ini sedikit khawatir. Mana ada yang menerima pekerjaan sampingan, tapi bosnya bahkan tidak punya mobil. Namun mereka teringat apa yang dikatakan Sunwo. Untuk sementara mereka menekan ketegangan di hati. Lalu kamu ikut menumpang mobil mereka. Bersama-sama datang ke Longteng Jiayuan. Setelah tiba di sini, hati orang-orang ini semakin tidak tenang. Karena mereka belum pernah melakukan trading di rumah. Tapi saat kamu membawa mereka masuk, keraguan di hati orang-orang ini seketika menghilang. Harus diakui. Rumah yang bagus memang merupakan simbol kekuatan. Saat ini lantai 31. Sudah berubah total. Aula terbesar awalnya, saat ini sudah dikosongkan. Hanya menyisakan layar besar. Sementara tempat lainnya, sudah dipenuhi dengan meja dan kursi untuk kantor. Melihatmu membawa beberapa orang datang, Sisi yang sedang mengatur barang-barang, segera berlari mendekat. "Kak, meja dan kursi sudah diatur. Manajer juga sudah memperkuat jaringan internet di sini. Seharusnya tidak ada masalah, mesin kopi belum sempat saya beli, untuk saat ini kopi sementara. Sedang mereka buat, kalau untuk buah-buahan nanti akan saya beli, apakah ada hal lain yang perlu disiapkan?" Saat ini Sisi masih sedikit gugup, kamu tadi meneleponnya, menanyakan apakah dia tertarik. Menjadi asistenmu, dia sangat bingung, tapi untungnya dia bereaksi cepat. Dan langsung menyetujuinya. Sejauh ini, Sisi bekerja dengan baik. "Oke, lakukan semuanya sesuai ritmemu. Nanti saat membeli buah-buahan, sekalian pesan makan siang juga. Harus standar tertinggi, hidangan rumahan terbaik, atau dari hotel bintang 5. Juga boleh, yang lainnya, air dan perlengkapan lainnya juga harus dilengkapi. Oh ya, dan ruangan ini, nanti selain kamu. Tidak ada orang lain yang boleh masuk." Mendengar perkataanmu itu, Sisi langsung mengangguk setuju. Lalu mulai sibuk dengan hal-hal yang kamu atur, sementara Sunwo saat ini juga sudah membawa orang untuk mengetes semua jaringan komputer. Setelah semua itu selesai, kamu juga berdiri di depan layar di lobi, mulai mengamati pergerakan pasar saham yang ditampilkan di sana. Namun dalam pandanganmu, selain pergerakan tersebut, di setiap saham ada banyak panah ke atas atau ke bawah. Saat pandanganmu menyapu, kapan sebuah saham akan turun, kapan akan naik, terlihat dengan jelas. Selain waktu naik turunnya, ini juga perlu diperhatikan, rugi boleh. Tapi jangan terlalu kejam, sampai membuat pihak lawan marah saat kamu sedang memilih. Apa yang bisa dibeli? Sunwo juga datang menghampirimu, sambil membawa 14 akun. "Bos, akun-akun ini adalah akun penyerang kita. Nanti operasinya akan dilakukan oleh akun-akun ini, tapi sekarang masih belum tahu. Bagaimana cara membagi dana? Setiap akun 7,5 juta, kalian bagi. Dan semuanya harus mendengarkan dengan seksama. Apa yang saya beli, kalian juga harus membeli. Jika ada yang membeli sembarangan, saya tidak hanya akan mengeluarkan orang itu, tetapi juga akan menuntut tanggung jawabnya. Mengerti?" Setelah mendengar perkataanmu,
Semua orang menjawab dengan keras. Menjawab dengan jelas, saat ini tatapanmu juga tertuju pada keempat saham tersebut. Pisahkan menjadi 3 akun, seluruhnya untuk Tianyuan informasi, 2 akun untuk membeli Lingyan lingkungan, 4 akun untuk membeli Lantian medis, 5 akun untuk membeli Yanxia teknologi. Sunuo mendengarkan apa yang kau katakan. Sambil mengaturnya, tetapi ketika orang-orang ini menemukan akun-akun ini dan bersiap untuk membeli, mereka semua agak ragu karena keempat perusahaan yang kau sebutkan sepertinya memiliki sedikit masalah. Melihat tatapan bingung semua orang, Sunuo saat ini mengangguk kepada mereka. Menyatakan bahwa semua orang cukup mendengarkanmu, jadi orang-orang ini dengan sikap 12 poin. Mulai menyapu bersih semua saham di pasar saham ini, dengan cepat dana 100,5 juta. Dihabiskan seluruhnya, lalu mereka melihat ke arahmu yang sedang duduk di samping sambil minum teh. Ini sudah selesai, bos. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu melakukan apapun, kalian semua istirahat saja. Jika mengantuk, kalian bisa pergi tidur di kamar sebelah, tunggu sampai aku menyuruh kalian menjualnya. Kalian baru dengarkan perintahku, mendengar kau bilang bisa istirahat, Sunuo agak bingung. Dia tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, lalu berjalan mendekat kepadamu. Bos, dari keempat saham ini, kecuali Yanxia teknologi, ada sedikit peluang menghasilkan uang jangka panjang, 3 lainnya sepertinya tidak terlalu cocok untuk dibeli. Aku bilang mereka akan menyentuh batas atas dalam setengah jam, kau percaya atau tidak? Apa kau punya informasi internal? Melihat dirimu yang begitu percaya diri, Sunuo semakin bingung, tetapi kali ini kau hanya tersenyum. Tidak menjawab, bercanda, dari mana kau mendapatkan informasi internal? Itu sepenuhnya karena sistem, dan melihatmu seperti ini, Sunuo tidak bertanya lagi. Apakah benar akan terjadi setelah setengah jam baru akan tahu, tapi belum sampai setengah jam. Mungkin setelah mereka istirahat selama belasan menit, Lantian medis yang pertama kali bergerak, yang awalnya masih berupa saham perdagangan. Saat ini tiba-tiba mulai melonjak, anak panah kecil perlahan naik, dan perubahan ini juga membuat mereka yang baru saja membeli berteriak dengan gembira. Naik, naik. Lantian medis naik, di mana? Benar-benar naik. Dan tumbuhnya sangat cepat, kami tidak mendengar desas-desus apapun, mendengar perkataan kedua orang ini. 377 awalnya beberapa orang masih berkeliaran di sekitar. Seketika menjadi bersemangat, melihat orang-orang ini tampak gembira. 378 kamu tersenyum tipis. Ini baru permulaan, sebentar lagi akan mencapai batas atas. 379 dan akan mencapai batas atas selama beberapa hari. Dan para trader ini, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. 380 melihat Blue Sky Medicine setiap kali diperbarui, harga sahamnya akan sedikit lebih tinggi. Mereka hampir gila. 381 saat itu juga. Seseorang berteriak, Tianyuan Information juga naik. Mendengar perkataan orang ini, 382 semua orang tanpa sadar melihat antarmuka Tianyuan Information. Dan saat itu, 383 sekelompok orang lain juga berteriak, Longyan Environment juga mulai naik, benar saja 4 saham yang awalnya kamu beli. 384 diantaranya telah mengalami perubahan, dan tampaknya kemajuannya masih beberapa yuan. Sekarang hanya tersisa Yanxia Technology. 385 masih naik perlahan, melihat gambar Yanxia Technology di layar sendiri. 386 Sunuo tanpa sadar menelan ludah, melihatmu tanpa percaya diri, dia sekarang yakin 11 juta. 387 kamu pasti tahu beberapa informasi orang dalam, hanya dalam waktu singkat, kamu sudah menghasilkan 2 juta. 388 dan yang membuatnya lebih terkejut sekarang adalah, setelah kamu menghasilkan begitu banyak uang, tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahmu. 389 dan saat itu juga, berita Blue Sky Medicine muncul di internet, Departemen Penelitian dan Pengembangan Blue Sky Medicine. 390 baru saja mengadakan konferensi pers, obat bertarget generasi ketiga yang mereka teliti, telah mencapai kemajuan besar. 391 saat itulah semua orang menyadari, mengapa Blue Sky Medicine tumbuh begitu pesat, ini jelas ada modal. 392 mendapatkan informasi internal sebelumnya, saat ini para pemegang saham juga mengetahui berita ini, pertama kali online untuk membeli. 393 tetapi menemukan bahwa pemegang saham retail Blue Sky Medicine saat ini, sudah habis disapu, dalam waktu kurang dari 30 menit. 394 Blue Sky Medicine telah mencapai batas atas, dan sekarang seseorang menerima pesan, Suster Su. 395 Kementerian Informasi Nasional baru saja merilis pesan, yang menyatakan bahwa peralatan Tianyuan Information, tidak seperti yang dirumorkan di internet. 396 radiasinya melebihi standar. Setelah mendengar perkataannya, Sunuo pertama kali berlari ke depan layar komputer. 397 benar saja setelah informasi ini dirilis, Tianyuan Information yang masih naik hari ini, sekarang naik lebih cepat. 398 namun saat orang-orang ini melihat Tianyuan Information dengan gembira, kamu berjalan mendekat. 399 perhatikan semuanya. Ketika Tianyuan Information mencapai batas atas pertama, 400 jual semuanya. Jual? Beberapa orang yang tadinya berkeliaran di dekatnya,
tiba-tiba menjadi bersemangat melihat orang-orang ini tampak gembira. Kamu tersenyum tipis, ini belum seberapa, sebentar lagi akan naik lagi. Dan akan naik selama beberapa hari, tetapi para trader ini saat ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melihat harga saham kedokteran langit biru naik setiap kali diperbarui, mereka hampir menjadi gila. Pada saat ini, seseorang berteriak lagi, informasi Tianyuan juga naik setelah mendengar kata-kata orang ini. Semua orang tanpa sadar melihat antarmuka informasi Tianyuan, dan saat ini, sekelompok orang lain juga berteriak, lingkungan Longyan juga mulai naik, benar saja 4 saham yang awalnya Anda beli. 3 di antaranya telah berubah, dan tampaknya telah meningkat beberapa yuan. Sekarang hanya tersisa teknologi Yanxia. Masih hanya naik perlahan, melirik gambar teknologi Yanxia di layarnya. Sunwo tanpa sadar menelan ludah, melihat penampilanmu yang percaya diri, dia sekarang yakin dengan 11 juta. Kamu pasti tahu beberapa informasi orang dalam, hanya dalam waktu singkat ini, kamu sudah menghasilkan 2 juta. Dan yang lebih mengejutkannya sekarang adalah, setelah kamu menghasilkan begitu banyak uang, tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahmu. Dan pada saat ini, berita tentang kedokteran langit biru muncul di internet, Departemen Penelitian dan Pengembangan Kedokteran Langit Biru baru saja mengadakan konferensi pers. Obat bertarget generasi ketiga yang mereka teliti telah membuat kemajuan besar. Pada saat ini, semua orang menyadari mengapa kedokteran langit biru tumbuh begitu pesat, ini jelas modal. Mendapatkan informasi internal sebelumnya, pada saat ini para pemegang saham juga mengetahui berita ini, dan segera online untuk membeli. Tetapi menemukan bahwa pemegang saham retail kedokteran langit biru telah lama tersapu bersih, dalam waktu kurang dari 30 menit. Kedokteran langit biru telah mencapai batas atas, dan sekarang seseorang telah menerimanya lagi, Suster Su. Departemen Informasi Nasional baru saja merilis pesan yang menyatakan bahwa peralatan informasi Tianyuan tidak seperti yang dikabarkan di internet. Radiasi melebihi standar. Setelah mendengar kata-kata itu, Sunwo langsung berlari ke depan layar komputer. Benar saja, setelah informasi ini dirilis, Tianyuan Information, yang hari ini masih naik, sekarang naik lebih cepat. Namun, tepat ketika orang-orang ini melihat Tianyuan Information dengan gembira, kamu berjalan mendekat. Perhatikan semuanya. Ketika Tianyuan Information mencapai batas kenaikan harian pertama. Jual semuanya, jual, setelah mendengar perkataanmu. Para trader yang masih bersemangat tampak sangat terkejut. Menurut mereka, kamu menjual saham ini terlalu terburu-buru. Alasan kamu memilih untuk menjual adalah karena kamu baru saja melihat pasar dengan bantuan sistem. Pertumbuhan Tianyuan Information selanjutnya sebenarnya biasa saja. Tidak perlu membuang waktu lagi untuk itu. Saat itu, sisi yang kamu tugaskan untuk berbelanja juga kembali. Lalu dia sendirian. Mulai sibuk di dapur. Tak lama kemudian, buah-buahan yang sudah dicuci dan dipotong, mesin kopi baru, dan berbagai makanan ringan serta minuman menumpuk di seluruh area istirahat. Saat itu pukul 12:30, pasar saham tutup sementara. Makan siang yang dipesannya juga tiba. Kamu sangat puas dengan barang-barang yang disiapkan Sisi. Yang terpenting, dia sangat pandai menghemat uang. Barang-barang yang dibelinya kembali ini, harganya jauh lebih murah daripada di toko retail di luar. Di mana bisa menemukan asisten yang cantik dan cakap seperti itu? Jadi saat semua orang sedang makan, kamu mengobrol dengannya. Sisi bekerja dengan baik. Sepertinya kamu cocok menjadi asisten. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di pusat penjualan? Belum. Mendengar kata-katamu, Sisi berkata dengan sedikit malu-malu, undur diri sore ini ya. Lalu carilah kantor pengacara dan buatkan aku 14 salinan perjanjian kerahasiaan dan perjanjian kerja. Gaji pokok bulananmu juga 50.000, belum termasuk komisi. 50.000, sebanyak itu? Setelah mendengar kata-katamu, semua orang di sana tampak terkejut. Gaji pokok bulanan 50.000? Bukankah itu berarti gaji tahunan bisa mencapai jutaan? Untuk sesaat, mereka semua iri pada Sisi. Namun, setelah dipikir-pikir, kamu pasti tidak hanya bermain investasi saham selama beberapa hari saja. Jika mereka bisa menunjukkan kinerja yang baik, mungkin mereka bisa terus bekerja denganmu. Saat itu, penghasilan mereka hanya akan lebih tinggi. Memikirkan hal ini, para trader ini saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Sisi masih sedikit linglung saat ini. Gaji pokok 50.000 sebulan, dia bahkan tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Kebahagiaan yang tiba-tiba ini benar-benar membuatnya sedikit kewalahan. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah kamu pasti menyukainya. Sekarang kamu bahkan tidak perlu mengatakannya. Hanya dengan satu tatapan darimu, dia bersedia menjadi pacarmu. Lagi pula, kemampuanmu untuk menciptakan kekayaan masih membuatnya sedikit tidak bisa menolak. Setelah makan siang, Sisi kembali ke pusat penjualan. Manajer, saya di sini untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Mengundurkan diri? Mengapa kamu ingin mengundurkan diri? Melihat surat pengunduran diri yang diserahkan Sisi, manajer merasa bingung. Dan kebetulan pada saat itu Liu Ruyan dan yang lainnya juga sedang beristirahat di sana.
Mendengar perkataan Sisi, hatinya berdegup kencang, firasatnya mengatakan bahwa Sisi berhenti mungkin ada hubungannya denganmu. Benar saja, setelah mendengar pertanyaan manajer, Sisi tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke tempat tuan yang sebelumnya. Membeli rumah di sini untuk menjadi asisten. Begitu dia selesai berbicara, rekan-rekan di sebelahnya semua menatap dengan iri. Oke, dasar wanita muda. Biarkan kamu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan sangat dermawan, katakan berapa gaji yang dia berikan padamu. Apakah sudah puluhan ribu? Dan manusia, semuanya sombong. Apalagi kamu juga tidak mengatakan tidak boleh dia menyebutkan gajinya. Maka Sisi tersenyum simpul. Hehe, gajinya sangat tinggi. Mendengar ini, orang-orang yang hadir terkesiap, terutama ekspresi wajah Liu Ruyan, sangat mengerikan. Baik, selamat Sisi. Komisi rumah tuan akan saya berikan bersamaan di akhir bulan. Meskipun manajer sangat tidak rela Sisi mengundurkan diri. Tetapi dia masih tahu dengan jelas bahwa dia tidak boleh menyinggungmu. Dan Sisi juga dengan sopan kepadanya. Membungkuk, lalu bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika dia akan pergi, manajer tiba-tiba menghentikannya. Ngomong-ngomong Sisi, saya dengar dari satpam yang kamu bantu mengatakan, Tuan mencari belasan orang di rumah, sepertinya sedang sibuk melakukan beberapa hal. Bisakah kamu memberitahu saya? Apa yang sedang mereka sibukkan? Saya juga tidak terlalu tahu tentang ini. Saya hanya tahu orang-orang itu. Sepertinya semua adalah pialang saham. Tuan mengeluarkan 100 juta untuk berinvestasi di pasar saham. Membiarkan mereka bertanggung jawab untuk mengoperasikannya. Sisi tidak banyak bicara lagi secara spesifik. Berita semacam ini yang bisa dicek oleh siapapun. Lebih baik memberitahu mereka juga tidak apa-apa. Dan semua orang setelah mendengar kamu mengeluarkan 100 juta lagi untuk bermain saham langsung membelalakan mata. Benar saja, cara bermain orang kaya memang berbeda dengan mereka. Melakukan apapun juga 1 miliar. Adapun Liu Ruyan setelah mendengar berita itu, tatapannya menjadi semakin suram. Jelas orang yang berdiri di sisimu saat ini seharusnya adalah dia. Hal-hal yang dilakukan Sisi ini, mana yang tidak bisa dia lakukan? Mengapa dia bisa menikmati hasil jerih payah orang lain? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Liu Ruyan merasa gigi gerahamnya hampir hancur. Saat ini dia sangat ingin bergegas ke rumahmu. Aku bertanya mengapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri, lalu meminta maaf padamu agar aku bisa kembali padamu. Tetapi dia selalu sombong di depanmu dan tidak bisa menjaga harga dirinya, jadi tentu saja dia berpikir begitu. Tidak ada hubungannya denganmu atau bahkan Sisi. Sisi hanya mengatakan sesuatu lalu berbalik dan meninggalkan kantor penjualan. Dan di pihakmu juga ada kemajuan. Saham terakhir juga mulai naik. Sekarang akhirnya naik. Dan segera setelah naik, harganya langsung melonjak. Kamu menjualnya bersama dengan saham lain. Setelah uangnya tiba, total saldo di akunmu bertambah 8,24 juta. Pada saat yang sama, suara sistem juga terdengar di benakmu. Ding selamat kepada tuan rumah karena berhasil menghasilkan uang dan jumlah yang diperoleh mencapai 10.000, 100.000, 1 juta, dan 100 juta. 3 tingkatan ini, sekarang saya akan memberikan hadiah. Hadiah, tubuh sempurna. Kualitas fisik tuan rumah akan mencapai batas manusia. Hadiah 2, tusukan besar di punggung. Keterampilan bela diri untuk pertahanan diri. Hadiah 3, master vokal. Tuan rumah akan mahir dalam semua alat musik. Dan teknik vokal. Harus dikatakan, 2 hadiah pertama. Kamu pikir sangat berguna. Lagi pula, setelah menjadi miliarder, keselamatan hidupmu menjadi sangat penting. Tapi apa situasi dengan vokal ini? Mungkinkah sekarang setiap hari saya memiliki makna dan masih perlu berkecimpung di dunia hiburan? Bos, uang tunai sudah diterima. Sekarang saham mana yang akan kita beli? Kata Sunuo, yang sedang menunggumu untuk membuat keputusan. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa kamu tampak lebih tampan dan lebih kuat, tubuh sempurna dan tusukan besar di punggung. Tidak heran itu adalah keterampilan terbaik. Tidak hanya membuat kekuatan tempurmu jauh melampaui orang biasa, tetapi juga membuat tubuhmu mengalami perkembangan kedua. Setelah mendengar kata-katanya, kamu melihat waktu sudah hampir jam 2. Jadi kamu segera berjalan ke depan layar untuk memeriksa situasi pasar saham. Sekarang 8 akun yang kosong ini, 4 diantaranya membeli dengan pinjaman yang menghabiskan hidup. Dan 4 lainnya membeli pendidikan Tiangong. Melihatmu menunjuk kedua saham yang muncul di layar, Sunuo menjawab dan dengan cepat mengatur semuanya. Pada saat ini, Sisi juga kembali, membawa kontrak di tangannya. Kamu melihatnya sekilas. Kemudian pertama-tama menandatangani kontrak untuk Sisi. Mulai hari ini, dia adalah asistenmu. Kemudian kamu memanggil Sunuo dan yang lainnya. Dalam proses orang-orang ini makan, kamu menemukan bahwa tatapan mereka ke arahmu. Semuanya memancarkan percikan api. Semuanya, pekerjaan di sini seperti ini. Tapi sekarang hanya bermain dengan saham C. Ini seperti desa pemula, di masa depan kita mungkin akan pergi ke pasar saham lain untuk melihat-lihat.
Intensitas pekerjaan dan pendapatan gaji saat itu pasti tidak sebanding dengan perusahaan sebelumnya. Jika tidak ada masalah, Anda bisa datang dan menandatangani kontrak. Setelah mendengar apa yang Anda katakan, para trader ini hampir tidak ragu-ragu dan menandatangani kontrak saat waktu penutupan pasar tiba. Anda menghasilkan total 10,88 juta hari ini, tetapi karena banyak saham belum terjual. Bonus yang sesuai dengan 10 juta juga belum berangkat untuk sementara waktu. Setelah semua karyawan pergi, hanya tersisa Anda dan Sisi di sini. Sisi tidak merasa memenuhi syarat untuk menerima 50.000 sebulan. Jadi dia berinisiatif untuk membersihkan sampah. Setelah Anda melihat begitu banyak sampah, Anda merasa kepala Anda menjadi lebih besar. Dulu saya hanya berpikir tentang menghasilkan uang, tetapi baru hari ini saya mulai menghasilkan uang. Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya belum siap. Saat ini, ada banyak hal di depan Anda, seperti menyewa tempat pabrik. Anda tidak bisa terus bermain saham di rumah Anda sendiri, bukan? Juga, Anda harus mendaftarkan perusahaan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa mempekerjakan semua orang di sini secara ilegal tanpa asuransi. Ini mengejutkan. Semua ini juga perlu dibayar. Pajak juga harus dibayar tepat waktu. Awalnya Anda berpikir hari ini. Setelah menjanjikan untuk membeli saham yang bagus di pagi hari, Anda bisa pergi melihat mobil di sore hari. Akibatnya, sejak pasar saham dibuka hingga sekarang, Anda menyadari bahwa Anda harus tinggal di sini sepanjang waktu. Jadi, apakah masalah mendirikan perusahaan dan menyewa gedung perkantoran perlu diserahkan kepada orang lain? Saat Anda memikirkan siapa yang harus dicari untuk melakukan ini, telepon tiba-tiba berdering. Orang yang mengirim pesan di grup saat ini. Justru sahabat Anda, Luo Guogang. Saudara-saudara, mari kita keluar untuk minum di malam hari, kan? Baru minum 2 hari yang lalu, minum lagi hari ini? Mungkinkah Anda juga kehilangan pekerjaan? Mendengar kata-kata aneh itu, Luo Guogang menghela nafas. Belum. Tapi itu akan segera terjadi. Bukankah bos perusahaan kita memiliki seorang putra kecil? Dia menghabiskan seluruh kekayaan keluarganya untuk memulai bisnis. Sekarang bos kita sedang menjual perusahaan. Raja baru memiliki menteri baru. Diperkirakan setelah bos baru datang. Saya juga harus mencari pekerjaan baru. Setelah Anda mendengar apa yang dikatakan Luo Guogang, alis Anda tanpa sadar terangkat. Ingat, perusahaan tempat dia bekerja tampaknya bergerak di bidang back office keuangan. Dan yang paling Anda butuhkan saat ini adalah perusahaan seperti ini. Memikirkan hal ini, Anda segera mulai berbicara. Kalau begitu, mari kita minum di malam hari. Kebetulan saya juga punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Oh, balasnya begitu cepat. Apakah Anda tidak perlu menjemput Liu Ruyan dari kantor hari ini? Mendengar Anda menjawab, Luo Guogang juga membalas. Hei, dia sudah putus denganku. Saya masih lajang sekarang, jangan takut. Hari ini, aku akan membawamu ke toko harta karun. Pemilik toko itu sangat cantik. Aku juga pernah ke toko itu, dan memang bagus. Mendengarkan kata-kata Luo Guogang, Yi juga ikut berbicara. Wen Yan memutar matanya. Ada tempat bagus tetapi tidak mengajakku. Malamnya langsung pergi minum sup tulang gandum, tidak makan nasi. Begitu kamu selesai berbicara, 2 ekspresi jijik dikirim dari sana. Di depan toko itu ada toko mie pedas. Beri beberapa untuk mengatasi. Adapun mengapa tidak mengajakmu, bukankah seharusnya kamu mencari tahu sendiri alasannya? Sepertinya ini benar-benar tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu selalu tidak suka pergi ke klub malam. Setelah Sisi pergi, kamu juga naik taksi di depan kompleks. Namun, pada saat ini, Liu Ruyan dari gedung Sholo juga pulang kerja. Setelah melihatmu naik taksi, dia juga memesan taksi. Sopir, tolong ikuti mobil di depan. Mendengar ini, pengemudi menatapnya dengan bingung. Itu suamiku. Dia diam-diam keluar tanpa sepengetahuanku. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Melihat tatapan pengemudi, Liu Ruyan sama sekali tidak takut dan langsung berbicara. Taksi tidak melaju lama dan berhenti. Dan ketika dia melihatmu di depan toko mie pedas. Setelah menunggu, alisnya mengerutkan kening. Dia janji makan mie pedas dengan siapa? Mungkinkah itu teman-teman buruknya? Benar saja, tidak lama kemudian. Luo Guogang dan Qi Jiu datang ke sini. Melihat mereka berdua, Liu Ruyan mencibir. Dia tahu bahwa bahkan jika kamu punya uang, gaya interaksimu dengan teman-teman ini tidak akan ada perubahan apapun. Namun, dalam keadaan linglung, dia seolah-olah melihat orang yang masuk ke toko ini bersamamu berubah menjadi dirinya sendiri. Tenang. Aku harus tenang. Kita sudah putus. Alasan aku datang ke sini adalah karena aku juga lapar. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia menemukan bahwa tidak jauh dari sana ada toko pangsit yang buka. Jadi dia datang ke toko ini dan mencari tempat yang bisa melihat kalian dan duduk. Orang ini benar-benar tidak memiliki kesadaran sebagai miliarder sedikit pun. Cara dia makan mie sama seperti sebelumnya. Segera setelah makan mie selesai, kalian bertiga pergi bersama. Liu Ruyan juga menyelesaikan pembayaran pada saat ini. Mengikuti kalian sampai ke klub malam bernama Ye Mei. Melihatmu masuk tanpa ragu sedikit pun.
Kerutannya semakin dalam. Dalam hatinya, dia ingat dengan jelas. Kau selalu sangat membenci klub malam. Pertengkaran pertamaku denganmu adalah karena dia dan sahabatnya pergi ke klub malam dan minum 2 gelas. Tapi saat itu dia masih mencintaimu, jadi sejak saat itu, dia tidak pernah pergi ke klub malam lagi. Tapi sekarang, baru hari kedua putus, dia benar-benar pergi ke klub malam dengan teman-teman buruknya. Benar-benar semua pria sama saja. Aku ingin melihat apa yang kalian lakukan di sini. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menggigit bibirnya dan diam-diam mengikuti kalian masuk. Lalu dia secara khusus memilih sudut yang tidak kalian perhatikan. Sementara kalian bertiga langsung duduk di samping bar. Yo Jie, berikan 2 lusin Xiaoha, lagi Xiaoha. Mau ganti rasa? Hari ini corona diskon. Mendengar kata-kata Qi Yi. Saat itu, seorang wanita di dalam konter berdiri. Dan saat kau melihatnya, tatapanmu bersinar. Wanita ini seharusnya adalah Luo Kuogang, pemilik wanita cantik yang mereka bicarakan. Begitu dia berdiri, tatapan hampir semua orang di sekitarnya melihat ke sana. Adapun Qi Yi di seberangnya, dia merasa jiwanya hampir menghilang. Corona ya? Berapa harga diskonnya? Qi Yi, kembalilah. Kak, aku mau corona. Tambahkan juga untuk kami beberapa es batu dan lemon. Melihat Qi Yi yang bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, kau juga tersenyum. Meskipun pemilik wanita ini memang sangat cantik dan mempesona. Namun, dalam 2 hari terakhir ini, kau telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Liu Ruyan juga sama, dia juga cantik. Melihat Qi Yi yang dipanggil kembali olehmu di sana. Dan pemilik wanita yang mulai bersiap. Mata Liu Ruyan menyala-nyala. Tapi untungnya saat ini ada juga pelayan yang melihatnya. Nona, mau pesan apa? Berikan aku juga corona, dengan es dan lemon. Mendengar kata-kata pelayan, Liu Ruyan tanpa sadar menjawab. Setelah berbicara, dia baru menyadari dan mengingat saat pertama kali minum bersamamu. Potongan jus gandum ini. Saat itu, kalian baru saja selesai menonton film dan menemukan ini di luar. Jus gandum seperti di film. Jadi kalian membeli beberapa untuk dibawa pulang. Akibatnya, kalian berdua memuntahkan lidah karena pahitnya. Inginnya tidak diminum, tetapi barang ini sangat aneh dan sayang untuk dibuang. Akhirnya, setelah meneliti lama, ditemukan bahwa asalkan diminum dengan lemon, rasanya tidak pahit tetapi manis. Setelah tahun-tahun itu, kalian sepertinya tidak pernah meminumnya lagi. Tak disangka, kamu masih mengingatnya sekarang. Baiklah, melihat Liu Ruyan yang tampak ragu, pelayan tidak banyak bicara. Setelah menjawab, dia pergi. Lalu setelah kamu menarik perhatian kedua teman baikmu ini kembali, mulai membicarakan tujuan utama datang ke sini hari ini. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Katakanlah, selain kehilangan pekerjaan dan cinta, hal tidak menyenangkan apalagi yang ada, katakanlah agar kami bisa ikut senang. Bukan, ini kabar baik. Aku sebenarnya seorang miliarder. Dasar domba jantan tidak berguna. Aku tahu kamu sangat mencintai Liu Ruyan. Tetapi tidak sampai dia mencampakkanmu lalu kamu menjadi gila, kan? Aku serius. Aku benar-benar seorang miliarder. Aku sedang bersiap untuk mendirikan perusahaan keuangan. Kebetulan. Lau Luo, apakah benar kata bosmu perusahaan akan dijual? Ah, benar-benar benar. Tapi kita sudah berteman sejak SMP. Apakah kami tidak tahu situasi keluargamu? Mendengar ucapanmu ini, Luo Bogang juga tampak bingung. Anggap saja ayahku pernah meninggalkan sebidang tanah untukku. Sekarang sudah digusur. Uang kompensasi penggusuran ada beberapa ratus juta. Beberapa ratus juta? Miliarder? Kalau tidak, jangan bermimpi. Kalau benar punya beberapa ratus juta, lebih baik disimpan di bank dan dapat puluhan ribu sehari, kan? Melihat wajahmu yang serius, Qi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Ya ampun, tadi masih memarahimu sebagai domba jantan tidak berguna, sekarang sudah menjadi miliarder? Iya, miliarder. Aku sangat tahu di lingkaran keuangan. Pasar saham ini 10/1. Kalau tidak, pinjami aku sedikit dulu. Aku mau beli mobil. Untungnya, setelah kehilangan pekerjaan, aku bisa jadi pengemudi Didi. Luo Bogang berkata dengan senyum setelah mendengar perkataan Qi Yi. Aku tidak bercanda. Aku sudah menemukan pialang saham. Sekarang tinggal mencari kantor dan tanah. Apakah perusahaanmu benar-benar akan dijual? Akan dijual? Besok aku akan mencarimu. Akan aku ambil alih perusahaanmu. Melihatmu masih begitu serius, Qi Yi dan Luo Bogang tanpa sadar saling pandang. Mungkinkah yang kamu katakan itu benar? Saat itu juga, tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar dari samping. Kalian mau membeli apa? Klub malam kecil Bobroku ini, bisnisnya sedang tidak bagus. Kalau mau dibeli, aku bersedia menjual lokasinya. Kalian mengikuti arah suara. Ternyata pemilik wanita tadi, membawa jus gandum dan beberapa lauk kecil. Yo Jie, jangan bercanda. Tempatmu ini malam-malam selalu penuh sesak. Setelah melihat pemilik wanita, Luo Bogang dan yang lainnya juga bereaksi.
Aih, memang banyak pebisnis di tempatku ini, tapi itu semua kalian ini. Orang-orang yang datang melihat wanita cantik, cuma melihat saja tidak mengeluarkan uang, bagaimana bisa ada pemasukan? Pemilik wanita dengan penuh pesona memelototi Luo Bogang dan yang lainnya, sambil juga melihat ke arahmu. Adik kecil ini sepertinya baru pertama kali datang, dulu orang ini pria yang baik. Sangat mesra dengan pacarnya, kalau keluar makan dengan kami saja harus melapor, apalagi datang minum jus gandum. Tapi 2 hari ini baru putus, kami ajak dia datang untuk menambah wawasan. Belum sempat kamu membuka mulut. Ki sudah tertawa dan berkata, "Cih, sejak kapan pria baik menjadi kata yang merendahkan? Kakak, kalau aku bisa bertemu pria baik, apa perlu aku tampil di depan umum sekarang? Ini ku beri 2 botol. Ingat, sering-seringlah datang untuk membantu bisnis kakak ya." Sambil berkata, pemilik wanita dengan sinis melirik Ki. Kemudian dia secara pribadi menuangkan secangkir jus gandum untukmu, sekalian memeras sedikit air lemon ke dalamnya. Ayo, jus gandum yang dituangkan langsung oleh pemilik wanita. Saudara, beruntung sekali kamu. Melihat tindakan pemilik wanita, Luo Bogang dan yang lainnya mulai bersorak. Meskipun kamu sedikit malu, tapi tidak sampai terlalu canggung, lalu menerima dan meminumnya seteguk. Rasanya masih sama manisnya seperti dalam ingatan. Sementara melihat kamu tertawa riang di sana, mata Liu Ruyan yang berada jauh hampir melotot keluar. Apakah dia memasukkan madu ke dalam gelasnya? Kenapa kamu tertawa begitu bahagia? Adapun pemilik wanita di sini, setelah melihat kamu meminum jus gandum, dia juga tertawa. Setelah itu dia melihat sekeliling, lalu melihat ke arah panggung yang jauh. Band yang akan tampil belum datang. Sepi sekali. Siapa di sini yang bisa bernyanyi? Naiklah ke panggung dan bernyanyi beberapa lagu. Kalau ada yang bernyanyi dengan baik, aku akan memberikan jus gandum. Orang-orang ini biasanya memanggil dengan mesra. Mendengar mereka akan naik panggung, semangat langsung hilang. Luo Bogang memutar mata dan mendorongmu. Bukankah kamu bisa? Kamu selalu bilang sejak kecil belajar bermain piano. Tunjukkanlah. Benarkah? Aku baru mengenalnya saat kuliah, aku tidak tahu itu. Mendengar perkataan Luo Bogang, Kiki juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu memang tidak berbohong. Tetapi ada unsur membual di dalamnya. Saat SD, kalian memang ada pelajaran keyboard. Tapi kamu hanya memainkan 2 lagu. 1, balap perahu, 1 lagi, domba dan beruang menari. Dan kedua lagu ini jelas tidak cocok untuk ditampilkan di acara seperti ini. Mendengar kedua orang ini menghasut. Kamu merasa sedikit canggung. Melihat tatapan penasaran dari pemilik toko di sampingmu. Kamu merasa lebih canggung. Saat itulah kamu tiba-tiba teringat pada skill yang diberikan sistem kepadamu hari ini. Skill Master Vokal. Kemudian kamu merenungkannya di dalam pikiranmu, dan benar saja. Sekarang kamu merasa bisa menyanyikan lagu apapun. Tidak kusangka skill yang paling tidak kuhargai ternyata bisa berguna saat ini. Awalnya aku selalu ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, yang kudapatkan malah keterasingan dan ketidakpercayaan. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku mengaku. Sebenarnya aku adalah seorang master musik. Bukankah kamu tadi bilang kamu seorang jutawan? Luo Guogang menambahkan dengan nada meremehkan saat itu. Apakah itu bertentangan? Kamu tersenyum pada Luo Guogang, lalu bergegas naik ke panggung. Setelah mencoba keyboard, kamu mulai bernyanyi.